the Earth is 70% water. And you too, my friend. Great speech. Oke, lanjut dua kabar yang cukup gacor nih bos. Nah, kali ini yang pertama datang lagi dari rumor panas. Ada dugaan kesepakatan strategis militer antara Indonesia dan Amerika. Dan kali ini bukan kesepakatan biasa nih bos, tapi soal permintaan akses penerbangan militer Amerika tanpa batas di wilayah udara Indonesia. Nah loh, gimana tuh? Apakah Indonesia setuju? Dan apa dampaknya kalau Indonesia benar-benar deal akan hal itu? Pastinya ngeri-ngeri tak sedap. Setelah ini kita ceki-ceki bos. Kemudian kabar kedua nanti datang dari diplomasi gacor Pak Prabowo yang baru-baru ini berangkat ke Raski-Raski Rusia. Nah, lantas apakah yang bakal dibahas? Bagaimana rencananya? Penasaran beritanya? Cus, Markipas. Mari kita kupas berita lengkapnya satu per satu bosku. Oke, lanjut kita bahas kabar yang cukup menggigit nih bos. Jadi admin kutip dari media asing The Sunday Guardian, muncul sebuah laporan yang jujur aja agak mengagetkan nih. Isinya nggak main-main bos. Ada dugaan kesepakatan strategis militer antara Indonesia dan Amerika. Dan ini bukan kesepakatan biasa nih, tapi soal permintaan akses penerbangan militer tanpa batas di wilayah udara Indonesia. Jadi judulnya ini Blanket Overflight Access. Artinya apa? Artinya pesawat militer Amerika bisa terbang melintasi langit Indonesia tanpa izin satu persatu misinya bos. Cukup kirim notifikasi dan wos, langsung lewat. Jadi birokrasinya bisa lost doll, nggak pakai ribet. Udah kayak jalur tol langit versi militer nih bos. Nah, jadi dari sumber berita, ceritanya disebut dimulai dari pertemuan penting di Washington DC 18-20 Februari 2026 lalu. Presiden Indonesia Pak Prabowo bertemu dengan Paman Donald dalam sebuah agenda yang bernama Board of Peace Summit, BOP. Nah, di balik pertemuan itu menurut dokumen rahasia Amerika ada lampu hijau katanya. Pak Prabowo disebut menyetujui proposal awal untuk membuka akses overflight tersebut. Kemudian tak lama setelah itu 26 Februari 2026 Departemen Pertahanan Amerika mengirim dokumen berjudul Operationalizing US Overflight ke Kementerian Pertahanan Indonesia. Dan isinya makin jelas nih bos. Pesawat militer Amerika boleh melintas untuk operasi darurat atau kontingensi, respon krisis, sampai latihan militer bersama. Sistemnya bukan lagi pakai izin misi permisi bos, atau permission enggak, tapi cukup dengan notifikasi. Bahkan ada satu poin yang cukup menggigit, katanya akses ini bisa berjalan terus sampai Amerika sendiri yang memutuskan untuk berhenti. Dan belum selesai, rencananya lagi tanggal 15 April 2026 di Washington, Menteri Pertahanan Indonesia Bapak Safri dijadwalkan bertemu katanya dengan Menteri Pertahanan Amerika Pete Hegseth untuk ya kemungkinan besar tanda tangan resmi. Nah loh, ngeri-ngeri tak sodam nih bos. Pertanyaannya sekarang, kenapa dari sekian banyak negara di Asia Tenggara, Amerika ngebet banget sama Indonesia? Dan kalau ini benar terjadi, apakah Indonesia lagi buka pintu atau justru malah buka resiko bos? Simak videonya sampai habis. Nah, pertanyaan pertama, kenapa Indonesia pula yang ditarget ya kan? Jadi jawabannya simple bos. Geografi kita adalah takdir dan kita nggak bisa ubah wilayah kita. Jadi Indonesia itu bukan cuma negara kepulauan biasa bos. Indonesia adalah gerbang antara dua samudra besar, Samudra Pasifik ke Samudra Hindia. Dan di tengah-tengahnya ada jalur perdagangan dunia, jalur energi global, jalur militer strategis. Jadi kalau Amerika bisa melintas bebas di sini, artinya mereka bisa untung besar bos. Jadi pergerakan pasukan mereka jadi lebih cepat, respon krisis lebih fleksibel, bahkan proyeksi kekuatan mereka bisa makin luas dan satset. Ibaratnya,
Dari yang tadinya harus muter atau ribet minta izin, sekarang mereka bisa potong kompas. Dan jangan lupa, Amerika juga sudah punya akses di Australia, Filipina, dan Jepang. Jadi kalau Indonesia ikut masuk jaringan ini, maka jelas Mama Rika pun menang banyak. Cukup, selekedap nih bos. Tapi jangan salah, resikonya pun cukup besar. Kalau kesepakatan ini benar terjadi, maka negara kita bisa dianggap terlalu dekat ke Mama Rika. Kemudian negara lain seperti Tiongkok bisa mulai waspada nih bos. Bahkan kawasan Asia Tenggara berpotensi makin tegang. Dan yang paling sensitif, prinsip politik luar negeri kita yaitu bebas aktif bisa jadi dipertanyakan. Admin pun bingung juga ya kan? Bayangkan kalau suatu hari terjadi konflik besar di kawasan, di Laut Cina Selatan lah misalnya, dan pesawat militer asing rutin lewat langit Indonesia. Pertanyaannya, apakah Indonesia di situ tetap netral atau tanpa sadar sudah jadi bagian dari permainan besar? Nah, tapi tahan dulu bos. Perlu admin sampaikan juga catatan pentingnya yang nggak boleh kalian lewatkan bahwa kabar ini masih berupa rumor, bocoran dokumen yang belum pasti. Karena sampai sekarang memang belum ada konfirmasi resmi dari pemerintah Indonesia. Ataukah ini memang bersifat rahasia? Admin pun kurang tahu ya kan. Juga belum ada pernyataan dari Washington. Dan media lain juga belum banyak yang menguatkan. Artinya ini masih di level dugaan plus bocoran dokumen. Belum tentu 100% terjadi bos. Tapi kalau berita ini terbukti benar, maka yang berubah bukan cuma jalur penerbangan, tapi juga peta kekuatan kawasan. Nah, jadi bagaimana menurut kalian? Silahkan kalian cocor-bacor di kolom komentar. Oke, lanjut. Jadi baru-baru ini dari Pangkalan TNI Angkatan Udara Halim Perdana Kusuma, sebuah langkah besar dimulai. Presiden Prabowo lepas landas menuju Moskow, bos. Bukan sekedar kunjungan biasa, tapi ini misi kelas high stakes diplomasi. Beliau pun dijadwalkan langsung bertemu dengan salah satu pemain utama dunia, yaitu Vladimir Putin. Bahkan ada sesi 4 mata katanya. Ini masuk level boss fight. Fokus utamanya yaitu diplomasi energi, bos. Jadi, di tengah dunia yang lagi panas, dari konflik Timur Tengah sampai ancaman gangguan jalur minyak global, Indonesia kini butuh sebuah yang namanya jaminan. Jaminan bahwa minyak harus tetap ngalir. Dan Rusia kini adalah salah satu kunci pentingnya. Jadi, ibarat cari backup supply, bos. Sebelum tangki kita benar-benar kering ya kan? Tapi tunggu dulu, ini bukan cuma soal energi doang. Disebutkan ada misi yang lebih besar yaitu geopolitik. Bahkan mungkin ada kerjasama yang lebih gacor lagi nih. Jadi sepertinya Indonesia juga ingin menunjukkan bahwa kita ini bukan penonton. Dengan prinsip bebas aktif, Pak Prabowo pun membawa pesan bahwa Indonesia siap jadi penyeimbang, bahkan mediator di tengah ketegangan global. Lalu, apa makna strategisnya? Jadi ini adalah langkah cerdas, bos, untuk mengamankan energi nasional, menjaga hubungan dengan kekuatan-kekuatan besar seperti Rusia, dan juga untuk menaikkan level Indonesia di panggung dunia. Dan yang buat kita penasaran, apakah nanti hasilnya? Adakah deal-deal energi baru, minyak murah baru? Ataukah deal alusista-alusista gacor yang masuk dalam hitungan? Mari kita tunggu saja berita kelanjutannya, bos. Jadi bagaimana menurut kalian tentang hal ini? Jangan lupa komentar, tetaplah kalian barbar, dan jangan santuy terus. Demi Indonesia tangguh, salam Indomax, Indo Magazines.